Jadi bagaimana kita juga harus melihat kondisi di lapangan seperti apa. Contoh, ketika terjadi penertiban, itu pelaku tambang atau pekerja itu bersih sama sekali tidak ada. Padahal tujuannya tadi kan bertahap ya pendidikan, ada sosialisasi, ada peringatan misalnya. Memang tidak langsung menindak, tidak. Jadi kita pun saya kira aparat penegak hukum dan kita juga tidak bodoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri Hutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini adalah podcast kita yang kesekian kalinya tentang kegundahan dan juga kegelisahan dari seorang Bapak Tri Hutomo, Ketua Aji Cakra Indonesia, tentang tambang ilegal. Dan lagi-lagi kita sekarang mendiskusikan tentang seperti apa korelasi ketegasan penindakan tambang perusak terhadap tata ruang daerah. Itu tadi yang sempat Bapak Tri Hutomo sampaikan, tema yang kita angkat di podcast Ngonsen Deka kali ini. Mungkin sebelum kita ngobrol secara lanjut, Bapak bisa disampaikan tema tadi yang saya sebutkan tadi, makna dan maksudnya itu seperti apa. Di sini ketegasan penindakan tambang perusak, kalimatnya adalah tambang perusak terhadap tata ruang daerah. Ini mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi korelasi tambang perusak ya terkait dengan terhadap tata ruang daerah itu memang sangat sangat terkait sekali ya. Jadi bagaimana kegiatan tambang baik itu legal maupun ilegal. Legal pun itu berpotensi merusak apalagi ilegal. Iya. Ini yang saya maksud, ketika itu dilakukan tentu ini akan merubah bentang alam dan berdampak ekosistem lainnya. Ya, ada kaitannya dengan tata ruang. Tata ruang itu dibuat atau difungsikan, misalnya suatu daerah itu pasti memiliki perda tata ruang. Dari situ adalah pedoman kebijakan dan pedoman hukum dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan jangka panjang maupun pendek dalam pemanfaatan ruang. Ini yang saya maksud, ketika itu ada kegiatan ilegal tambang misalnya, tentu itu akan berdampak, baik itu dari perubahan bentang alam, ekosistem, dampak sosial lainnya maupun pendapatan daerah. Karena mau tidak mau ketika itu dilakukan ilegal, itu akan istilah restribusi atau pajak mereka tidak berkontribusi dalam hal itu. Andaikan ada tentu kita pertanyakan masuknya kemana kan gitu. Tapi ketika itu dilakukan secara legal dan sesuai pedoman, tentu daerah akan mendapatkan kontribusi dari kegiatan itu. Ketika itu mendapatkan suatu hasil dari menjadi PAD misalnya, tentu akan berkaitan dengan pembangunan tadi. Jadi tata ruang di sini yang kita maksud adalah sebagai perizinan dasar. Suatu pembangunan atau suatu kegiatan tata ruang itu adalah menjadi perizinan dasar, kesesuaian pemanfaatan ruang. Ketika itu tidak dilakukan atau diabaikan misalnya, itu akan berpengaruh pada kerancuan dalam pemanfaatan ruang, ya, kebijakan dalam pembangunan itu tentu akan berpengaruh, Mbak Dinda. Iya. Di sini tadi disampaikan tambang perusak. Ya. Berarti saya menyimpulkan atau juga bisa tadi disampaikan Bapak Tri Hutomo bahwa legal pun bisa rusak, apalagi yang ilegal. Ya. Dan di sini juga disampaikan juga terhadap tata ruang daerah. Ya. Di sini termasuk gedung-gedung yang mangkrak itu tidak masuk di sini ya, Pak Tri Hutomo. Perlu ketegasan aja. Yaitu korelasinya berbeda, bukan di tambang ya, tapi korelasinya kebijakan lain. Kebijakan lain, iya. Ya. Kemudian daerah mana Pak yang saat ini paling benar-benar perlu perhatian khusus untuk tambang perusak ini atau terhadap tata ruang daerah ini? Ya, kalau konteksnya yang saat ini memang di Kabupaten Jepara ya. Kalau
di luar sana daerah Wonosobo dan lain-lain, Batang misalnya, atau Kendal kemarin yang ramai itu memang ada, tapi kita saat ini adalah konteksnya di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara. Ya. Ya, jadi Kabupaten Jepara sendiri kalau kita melihat dan sampai saat ini kalau tidak ditangani serius sangat-sangat berpotensi itu akan pola-pola ruang atau tata ruang Jepara sendiri ini akan kebijakan yang akan diterapkan untuk pembangunan itu akan rancu dan istilah kehilangan arah kalau tata ruang itu tidak dikendalikan itu, Mbak Dinda. Ketegasan penindakan berarti ini pinginnya adalah ada ketegasan. Secara tegas lah begitu ya. Yang dipinginkan ketegasan di sini Bapak Trihutomo itu yang bagaimana sih, Pak? Iya. Jadi segala sesuatu itu kan ada aturannya, termasuk tata ruang itu ada Perda Tata Ruang 2023 itu sudah diatur semua. Jadi kawasan pola ruang, kawasan tambang misalnya itu daerah kecamatan A, B, C itu ada semua. Nah, ketegasan tentu berdasar dari aturan tadi. Ketika tambang dilakukan di luar kawasan misalnya, tentu itu sangat luar biasa. Dan adanya pembiaran oleh pemangku kebijakan. Ya, itu harus ada ketegasan karena masyarakat sendiri itu ada dasarnya, peran serta masyarakat itu ada dasarnya di peraturan pemerintah kalau tidak salah. Pemangku kebijakan juga diatur juga, jadi di Undang-Undang Lingkungan Hidup juga ada mengatur itu, dan penegak hukum sendiri atau pelaku tambang misalnya itu sudah diatur jelas. Jadi hal ini ya yang kita maksud, aturannya sudah ada, perangkatnya ada, penegak hukum dan pemangku kebijakan sudah ada. Nah, ini perlunya ketegasan perlu didorong oleh tadi kesadaran mereka yang punya kewenangan, punya kekuasaan dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya untuk penegakan itu gitu. Penindakan tegas ini apakah memang dalam undang-undang pengadilan itu sudah ada undang-undangnya secara nyata begitu, Pak? Dan di sini apakah memang sudah ada mungkin yang oknum atau pelaku yang memang sudah dilakukan penindakan hukum begitu? Ya, kalau pelaku sudah ada. Jadi tapi yang kita sayangkan ya itu. Jadi bagaimana aktor-aktor intelektual ini masih bisa berpola ya dengan mengorbankan pekerjaannya. Memang ada undang-undang hukum yang memang bisa melakukan pelaku itu untuk dimasukkan begitu, ada ya? Oh ada. Jelas. Jadi kalau itu memang ada pelanggaran dan ada bukti-bukti. Kalau lingkungan kan pasti ada kerusakan, ada pelanggarannya, tentu itu bisa. Dan saat ini sudah berproses dan akhir bulan ini ada putusan. Mudah-mudahan aparat penegak hukum dalam hal ini majelis hakim bisa memutus yang seadil-adilnya soal pelanggaran yang dilakukan. Iya. Bukankah selama ini kalau saya melihat ya Pak ya di media sosial, karena ini era digital, apa yang diposting selalu terlihat begitu ya. Saya juga menyaksikan di situ penindakan atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Jepara untuk melakukan diskusi. Juga di situ saya melihat Bapak Trihutomo juga sempat menghadap beliau Bapak Bupati. Ini berarti dari pemantauan kami dari pihak pemerintah juga sudah ada tindakan secara bijak begitu. Atau bagaimana menurut Bapak Tri? Ya saya kira ada istilahnya ada respon ya, ada kebijakan yang saat ini sudah dijalankan. Memang sudah dibuka pintunya untuk berdiskusi? Untuk diskusi belum ya, tapi dengan masukan dan apa yang kita sampaikan, paling tidak itu ada respon ya, paling tidak ada respon. Nah respon sendiri itu tentunya itu kan sebenarnya berdampak bagi Kabupaten Jepara sendiri ya. Jadi itu bukan untuk kepentingan kita, tapi itu untuk jangka panjangnya. Dan hal-hal ini pemangku kebijakan seharusnya tadi memang keluhan masyarakat atau apa itu direspon untuk mengambil suatu kebijakan, langkah-langkah bijak. Di situ juga harus melihat dampak jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan di Jepara seperti apa gitu. Tapi tetap sudah ada penindakan ya dari pemerintah juga. Ya, yang kita lihat dalam minggu ini ada penertiban dan mudah-mudahan itu terus berlanjut. Ini sebagai edukasi. Jadi penindakan itu kan bertahap ya. Jadi dari misalnya ada peringatan, ada edukasi dulu, ada peringatan, dan kalau itu memang masih bandel tentu
penindakan. Iya. Itu. Baik Bapak Trihutomo, di sini perlu kami sampaikan ada juga keluhan-keluhan ya yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara ini, karena apa yang Bapak Trihutomo sampaikan ini juga ada yang pro, ada yang kurang suka, bahkan ada yang kontra sekali. Jadi di sini ada beberapa orang yang ya namanya masyarakat banyak ya Pak ya. Di sini ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, bahkan ada yang sangat tidak menyukai dengan apa yang Bapak Trihutomo sampaikan. Ada yang bilang bahwa dilakukan edukasi dulu, kemudian sosialisasi terlebih dahulu, duduk bersama begitu agar ketemu solusi terbaik harus bagaimana. Karena di sini pekerja-pekerja yang bekerja di tambang, baik itu tambang legal maupun ilegal, yang dianggap merusak itu tadi, yang harus diambil ketegasan. Di sini juga ada masyarakat yang bekerja di situ dari mulai nenek moyang turun temurun begitu, dari mbahnya kemudian turun ke anaknya, turun ke buyutnya, turun ke keponakan, Pak D, Mak D dan lain sebagainya, semuanya kerja di situ dengan ketidaktahuan mereka. Dan ini dianggap melanggar HAM. Seperti apa tanggapan Bapak Trihutomo? Sebaiknya usulan-usulan dari masyarakat tadi juga yang masuk di Radio Erlisa, di Obsesi juga ada yang menginginkan harus dilakukan duduk bersama terlebih dahulu, kebijakan seperti apa yang diambil dari pemerintah Kabupaten Jepara juga siap terbuka untuk memberikan tanggapan atas hal ini. Bagaimana dari Bapak Trihutomo? Iya, ya terima kasih. Tentu itu langkah-langkah yang bijak dan itu tentunya sudah kita lalui ya. Jadi bagaimana kita juga harus melihat kondisi di lapangan seperti apa. Contoh, ketika terjadi penertiban, itu pelaku tambang atau pekerja itu bersih sama sekali tidak ada. Padahal tujuannya tadi kan bertahap ya pendidikan, ada sosialisasi, ada peringatan misalnya. Memang tidak langsung menindak, tidak. Jadi kita pun saya kira aparat penegak hukum dan kita juga tidak bodoh ya. Jadi tahapan-tahapan itu sudah dilalui. Terus kita jangan terjebak dengan tadi istilah kegiatan itu adalah turun temurun. Ya. Kita juga harus ketidaktahuan. Ya, makanya kita harus turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi masing-masing titik itu beda dengan kondisi masyarakat, dengan itu beda. Jadi yang dinamakan turun temurun misalnya, betul. Jadi saya ambil contoh saja di daerah Pancur itu memang turun temurun dan potensi tambangnya luar biasa di sana dan itu di Perda Tata Ruang memang ada. Tapi itu dilakukan turun temurun tadi, jangan sampai terjebak dengan kalimat itu. Benar ketika 90-an itu dilakukan turun temurun ya, secara manual. Tapi ketika ada alat berat masuk dan itu dilakukan oleh orang luar, ya, orang luar, ini berarti ada bisnis. Tapi dampaknya tidak dipikirkan. Jadi kita juga harus memikirkan kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, kerugian yang lain. Jangan hanya mementingkan usaha kita kan gitu. Dia orang luar ke situ dengan memakai alat berat, tidak manual lagi. Apakah ini dikatakan turun temurun kan gitu. Ini kita kan juga harus cermat. Dan kita untuk supaya bisa menanggapi itu seharusnya memang turun ke lapangan tadi. Melihat langsung, observasi lapangan. Ini turun temurun atau memang oknum yang mencari bisnis, atau memang ini ketidaktahuan gitu loh ya. Jangan sampai kita terjebak dengan kalimat itu dan bersumber dari satu orang misalnya yang ada kepentingan di situ. Jangan. Jadi kita juga harus objektif. Kita misalnya di pemangku kebijakan misalnya itu juga harus objektif, kita memberikan edukasi juga harus objektif, tidak asal ya, kita observasi lingkungan masing-masing, lingkungan sosialnya gimana, lingkungannya seperti apa, dampak lingkungannya seperti apa, tentu kita ada kajiannya, bukan serta-merta terus menyatakan itu. Nah, tadi ketika ada keluarga yang bergantung rezeki dari situ, kita juga harus mencermati itu. Ini sebenarnya tadi, bagaimana tanggung jawab pelaku tambang itu terhadap kegiatannya atau orang-orang yang bekerja di situ. Jangan sampai mereka dikorbankan dengan tidak
lakukan atau melakukan kegiatan usaha itu tidak berdasar dari aturan, mereka ilegal dengan mengorbankan pekerjanya. Karena di situ ada kegiatan pengangkutan, jual beli dan kegiatan pengambilan material misalnya. Dan rata-rata itu dilakukan oleh masyarakat lokal, sementara pelakunya ini adalah luar daerah situ. Kan gitu. Ketika pelaku tambang ini tanggung jawab ya terhadap para pekerja dan yang berkegiatan di sini, tentu mereka melegalkan supaya potensi-potensi yang negatif atau dampak-dampak yang akan menimpa pada pekerja dan lain-lain kegiatan di situ itu tidak terjadi. Paling tidak dibentengi dengan legal kan gitu. Ketika legal kan sudah dia bertanggung jawab penuh berarti terhadap kegiatan itu. Kemudian yang dipinginkan dari Bapak Tri Hutomo seperti apa? Apakah dari para pekerja di sekitar lingkungan situ sudah ada yang berani bersama-sama gitu melapor atau bagaimana yang diinginkan Bapak Tri Hutomo? Ya. Jadi ini yang kita inginkan ya, misalnya itu legal ya, bagaimana ada komitmen untuk mengurus legalnya atau perizinan supaya apa? Yang bekerja di situ itu merasa nyaman ketika itu dilakukan legal ya, tidak merasa was-was ya. Ketika ilegal kan merasa was-was. Ya. Ada kalimat penertiban aja mereka sudah bersih, tidak ada di lokasi kan gitu. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengajak komunikasi. Kalau ketika kita turun misalnya ada kalimat itu saja mereka sudah bersih, tidak ada di situ. Lah, kesulitannya yang kita cermati selama ini memang mengumpulkan pelaku-pelaku ilegal ini. Kan gitu. Ilegal kan tidak ada datanya Mbak Dinda. Kemudian masyarakat sekitar ada yang berani melapor apa memang belum? Belum berani. Jadi mereka belum berani bersuara secara terbuka, tapi selalu memberikan informasi yang kita tidak lanjuti kan gitu. Tapi dari hasil kegiatan kita selama ini di lapangan ada hal yang menarik bahwa awalnya mereka melakukan kegiatan ilegal, tapi saat ini alhamdulillah sudah berproses untuk supaya legal gimana, dan ada satu yang sudah perizinannya sudah keluar dan mereka ngajak diskusi dengan saya. Ya, jadi bersyukur, jadi alhamdulillah perizinan sudah keluar. Setidaknya ada perubahan lah ya. Nah dari situ mereka kan saling sharing pengalamannya waktu mereka melakukan kegiatan ilegal itu seperti apa ya. Akhirnya kan itu menambah literasi kita dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya seperti ini sebagai edukasi kita. Iya, podcast ini ya. Tidak ada yang dimaksud unsur-unsur pelanggaran HAM, itu nggak ada ya. Itu jauh sekali ya. Kalau masalah HAM itu masing-masing manusia punya hak ya. Termasuk ketika ada kegiatan ilegal itu atau kerusakan lingkungan itu, kita juga punya hak penghidupan yang layak, lingkungan yang sehat ya, juga itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya mementingkan usaha tapi mengabaikan kepentingan yang lain, misalnya kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, ada kerugian negara, kerugian lingkungan dan masyarakat dan lain-lain. Itu juga harus objektif kita melihat suatu permasalahan gitu Mbak Dinda. Iya, dan tadi Bapak Tri Hutomo menyampaikan podcast ini juga termasuk edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ada dampaknya Bapak yang sudah selama survei? Ini ada. Ya, selama ini ada. Jadi saya sendiri jadi kenapa sampai sejauh ini tentu kita menggunakan langkah-langkah yang efektif. Karena tadi ketika kita di lapangan untuk berdiskusi langsung saja langsung menghindar mereka kan gitu. Bagaimana kita memberikan edukasi? Salah satunya yang efektif saya kira seperti ini. Karena kita tidak mungkin berhenti ketika dijauhi tadi Mbak Dinda, tadi ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang menolak. Itu dinamika dan kita sah-sah saja, itu hak masyarakat. Tapi kan kita tidak berhenti karena di sini ada aturan, ada sesuatu kebaikan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Itu Mbak. Baik, Bapak Tri Hutomo, sebagai closing statement, gimana menurut Bapak Tri Hutomo cara memutus mata rantai kegelisahan dari masyarakat tentang tambang ilegal ini supaya kedepannya itu apa yang kita perjuangkan, apa yang Bapak Tri Hutomo sampaikan sampai melalui podcast, edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya agar tidak terus berkepanjangan. Ya. Yang berkaitan dengan tema sore ini adalah korelasi ya, tambang ilegal terhadap tata ruang daerah. Itu tentu kita prihatin
kalau itu dilakukan terus-menerus dan berdampak pada kerancuan pola ruang dan tata ruang di Kabupaten Jepara sendiri konteksnya, karena itu tentu akan bergantung pada kebijakan, membuat kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Jepara sendiri, sehingga tentunya itu akan terhambat dengan pedoman hukum dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang tadi. Harapan kita pertama adalah penerapan kebijakan yang sesuai dengan aturan. Di situ ada tata ruang, ada aturan-aturan yang lain yang mengaturnya, itu harus diterapkan oleh pemangku kebijakan. Yang kedua, ketegasan penindakan. Ini keseluruhan dari masyarakat ada perannya, dari pemangku kebijakan ada perannya, dari penegak hukum ada perannya. Jadi di situ ada ketegasan masing-masing. Yang paling lemah misalnya masyarakat sendiri ketika tidak berani atau peduli dengan lingkungannya dan melaporkan, itu juga suatu kesalahan kan gitu. Terus yang selanjutnya adalah pengawasan. Jadi pengawasan ketika ada aturan, ada penegak hukum, ada masyarakat, tapi di sini lemah dalam pengawasan. Saya kira itu pembangunan dan pengelolaan tata ruang, apalagi ada dampak dari ada korelasinya dengan tambang ilegal, ini juga akan berdampak serius bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten Jepara. Itu Mbak, jadi ada 3 poin tadi. Baik, terima kasih Bapak Trihutomo. Semoga podcast di kali ini juga bisa direspon oleh seluruh masyarakat yang berkaitan dengan tambang ilegal. Juga dari pemerintah Kabupaten Jepara ada kebijakan yang bisa kita terima secara baik-baik. Dan dari pelaku juga ada kesadaran. Begitu ya. Baik, itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bapak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.